channel Jeng Jeng. Apa kabar adik-adik dan teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah mengklik video saya. Semoga dengan adanya channel ini dapat memudahkan adik-adik dan teman-teman untuk dapat belajar dan termotivasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirma Indah Syahyanti. Kami dari perwakilan kelompok 5 ingin membuat proyek Citizen dengan tema ketahanan nasional dengan dosen pengampu Rian Prayogi MPD. Apa itu ketahanan nasional? Pertahanan merupakan upaya perkuatan ketahanan antara lain dengan membentuk angkatan bersenjata yang kuat, memelihara kedisiplinan nasional yang tinggi, dan sebagainya. Ketahanan berasal dari kata tahan, tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kena menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Secara umum, pengertian ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, pengertian ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Adapun contoh-contoh dari ketahanan nasional, yang pertama, menjaga keamanan lingkungan. Hal pertama yang dijadikan contoh sebagai ketahanan nasional itu menjaga keamanan lingkungan. Misalnya, melaporkan kepada ketua RT atau RW apabila ada hal-hal yang mencurigakan di dalam lingkungan agar menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Contoh selanjutnya yaitu menjaga kebudayaan nasional, kemudian memperkuat karakter generasi bangsa, kemudian menegakkan hukum yang adil di Indonesia, kemudian meningkatkan kerjasama luar negeri. Nah, contohnya seperti contoh selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama di luar negeri. Contohnya seperti kerjasama internasional di bidang politik. Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia menyampaikan tentang ketahanan nasional di era digital saat ini. Menyoroti perkembangan dewasa kini, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia memandang bahwa dimensi siber yang semula hanya menjadi instrumen operasional dari masing-masing matra atau darat, laut, dan udara saat ini sudah menjadi matra yang berdiri sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi siber juga berpengaruh ke berbagai dimensi, diantaranya politik dan ekonomi. Jika ketahanan suatu negara tidak dijaga dengan baik, maka yang akan terjadi adalah tidak akan adanya penunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum, ketertiban, tidak terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, ini sudah jelas terjadi, tidak akan adanya keamanan dan pertahanan, dan tidak akan terwujudnya suatu keadilan dan ketertiban dalam suatu negara tersebut. Semoga negara kita selalu bisa kita sama-sama menjaga ketahanan nasional tersebut. Terima kasih. Hai semuanya, jadi sistem ketahanan nasional yang efektif itu harus meliputi ataupun harus melibatkan elemen-elemen di seluruh negara yang meliputi tenaga manusia, industri, dan material industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Melindungi suatu negara itu adalah kewajiban kita bersama. Jadi, kita harus mengedepankan pengawasan permukaan maupun pengawasan di dasar laut. Karena banyak negara-negara yang besar dan negara-negara yang memiliki peralatan-peralatan teknologi yang canggih yang akan memanfaatkan perairan di Indonesia. Setelah memahami pengertian ketahanan nasional, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja manfaat ketahanan nasional. Ada beberapa manfaat ketahanan nasional. Yang pertama yaitu daya tangkal. Dalam kedudukannya, sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu pengaruh bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Selanjutnya itu mempunyai manfaat yang ketiga, pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sekian Project Citizen dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.